Ya, sebagaimana pertemuan yang kemarin, kita membahas terkait dengan dasarnya. Pertemuan kali ini kita masih membahas terkait dengan basicnya masih, tapi dengan judul sekarang itu kita bahas terkait konsep. Nah, di sini ada kata, konsep, kata, tem, dan proposisi. Nah, silahkan dicari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, tapi jangan tidur. Tapi karena memang ini bahasan yang agak ribet, sebelum minggu depannya itu lebih ribet kembali, seperti itu. Nah, karena bagaimanapun, bagaimana saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, mau tidak mau kita harus belajar yang terkait dengan mengenai dasarnya. Karena sebagaimana contoh, sebagaimana saya kemarin menyampaikan, ada perbedaan, ada dari salah satu instansi negara menyampaikan dalam salah penggunaan anarkisme dengan tujuan ingin menyampaikan terkait dengan perbuatan yang itu merusak, menyerang, ada penyerangan yang chaos, ada yang mencoret-coret. Namun dalam hal yang lebih pasnya adalah istilah itu adalah vandalisme. Vandalisme itu tidak hanya terkait dengan perbuatan yang mencoret-coret saja, namun dalam lingkup di sini vandalisme ya sebagaimana yang dimaksud perbuatan yang merusak, yang dalam artian ya ingin penyerangan seperti itu. Namun dalam hal ini mereka menggunakan bahasa anarkisme. Meskipun secara bahasa ya mungkin secara awam, orang awam paham maksudnya, namun secara bagi orang yang mengerti itu menjadi suatu hal yang lucu. Maka seperti halnya kalaupun terjadi kesalahpahaman seperti itu dalam hal bahasa yang menjadi multitafsir bagi orang yang paham dan bagi orang yang tidak paham, itu terjadi adanya sebuah ketidaksepahaman. Ketika terjadi ketidaksepahaman, maka disitulah terjadi adanya sebuah ketidakadilan. Karena dalam konteks penegakan hukum, ketika ada sebuah ketimpangan seperti itu, ketimpangan dalam hal sebuah pemaknaan, sebagaimana saya contohkan kemarin terkait dengan apakah itu terorisme, kita bisa secara suka-suka memaknai apakah itu terorisme. Kalau kita melihat secara bahasa umumnya, terorisme itu yang melakukan teror. Namun dalam hal ini, ketika tidak ada sebuah definisi secara baku, secara standar yang bisa itu untuk menjadikan sebuah rujukan utama dalam hal penegakan hukum, di situ akan banyak terjadi ketimpangan. Ketika tidak terjadi ketimpangan, maka dalam hal ini seperti halnya ya, kalaupun teman-teman melihat ada istilah pasal karet. Pasal karet, ketika ada pasal karet, disitulah mulai bermunculan yang disebut dengan namanya ketidakadilan. Walaupun dalam Undang-Undang ITE itu dikenal juga ada pasal karet itu mengenai terkait dengan pencemaran nama baik, defamation, ataupun juga bahasanya libel. Itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di sini undang-undang tersebut mengapa menjadi pasal karet? Karena di situ secara rumusannya tidak jelas. Secara secara utuh regulasi itu sebenarnya dikhususkan terkait dengan transaksi elektronik. Terkait dengan transaksi elektronik, namun dalam hal di sini ada sebuah upaya merubah dari ketentuan yang bersifat tindak pidana secara konvensional
yang itu dimuat dalam KUHP, itu dipaksakan masuk dalam regulasi cybercrime. Nah, maka yang membedakan hanyalah secara rumusan, beberapa rumusan. Namun dalam hal ini secara pilihan katanya itulah yang menjadi sebuah multitafsir. Nah, kalaupun teman-teman lihat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di situ bahasa pencemaran nama baik dan penghinaan itu disamakan. Nah, namun kalau merujuk dalam KUHP sebagai buku induknya dalam hukum pidana, di situ ada perbedaan. Yang namanya penghinaan itu katakanlah yang pencemaran nama baik itu masuk dalam bagian penghinaan itu tadi. Jadi kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau bukan yang penghinaan itu bagian dari pencemaran nama baik, karena kalau menurut pasal 310, nah 310 dan 311 itu terkait dengan pencemaran nama baik di situ ada sebuah klasifikasi yang lebih detail yang disebut dengan pencemaran nama baik. Namun dalam pasal 27 ayat 3 di situ tidak jelas. Dalam artinya pun dalam penjelasanmu tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik itu. Maka sebagaimana dalam kasusnya Prita, nah kasus Prita itu dalam dia menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional kepada rekan-rekannya, dia membuat email, mengirim email itu, dan email itulah yang dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Nah, padahal tujuannya itu untuk bukan untuk memberikan khalayak ramai. Kalau dalam rumusan dalam KUHP itu tujuannya untuk secara sengaja diakses oleh orang banyak. Nah, namun dalam hal ini di pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE ini tidak jelas indikatornya. Sepanjang itu ada pihak yang dirugikan, nah, itu juga tidak tidak masuk dalam delik aduan, meskipun dalam perkembangannya ada perubahan kategori 27 ayat 3 itu dimasukkan dalam delik aduan. Nah, itu secara singkatnya ketika kita tidak bisa katakanlah dalam hal perumus undang-undang itu tidak memahami terkait dengan penggunaan bahasa secara tepat. Jadi tidak hanya orang yang sedang belajar hukum, namun bagi mereka yang sudah ahli, nah itu juga terkadang juga salah dalam hal penempatan ataupun pemilihan kata. Sehingga dalam hal ini saya mengajak teman-teman kita kembali belajar terkait dengan masalah penalaran itu secara basicnya. Kita mengenal yang disebut dengan konsep, kata, term, dan proposisi. Nah, di sini yang disebut dengan konsep. Nah, yang di sini disebut dengan konsep ataupun ide ataupun bisa juga gagasan. Nah, gagasan. Nah, itu adalah sesuatu yang muncul dalam akal manusia. Nah, jadi ini selalu jadi akal manusia akibat dari adanya sebuah tangkapan ataupun capture ataupun dalam bahasanya apa ya, kalau wangsit, kalau nabi dulu ya wahyu seperti itu. Nah, dalam posisi ini bedanya konsep dan ide ini adalah dari bentuk sebuah akal manusia. Akal manusia itu ya berasal dari biasanya berawal dari apa yang dialami, apa yang dia rasakan, apa yang dia dilihat, sehingga itu mempengaruhi secara bagaimana daya pola pikir dia, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah bentuk dari gagasan itu diwujudkan dalam bentuk objek yang dengan tujuan bisa untuk sebagai sebuah problem solving, ada sebuah penilaian, ada sebuah kesimpulan. Nah, itu konsep, ide, dan gagasan itu. Nah, konsep sendiri itu dinyatakan dalam sebuah tanda lahiriah dalam bentuk kata atau term. Nah, dalam hal ini sehingga untuk bisa dipahami oleh orang lain,
konsep itu haruslah dilahirkan. Nah, harus dilahirkan dalam bentuk kata sehingga konsep itu bisa dipahami oleh orang lain. Ketika konsep ini tidak ya hanya di benaknya secara individu masing-masing, ya itu belum dikatakan sebagai sebuah konsep. Karena konsep itu harus dinyatakan dalam bentuk lahiriah. Nah, karena sebagai bentuk representasi dari adanya objek itu. Nah, maka seperti halnya setiap konsep, gagasan, ide tadi apa ya muncul, nah sebenarnya muncul dalam suatu konsep yang menggambarkan karakter ataupun kualitas. Nah, ini yang paling tepat ini contoh nomor 2 dan 3 yang paling tepat. Budi terlihat rapi. Nah, itu sebagai bentuk dari apa yang dia lihat sehingga dia dapat melakukan sebuah penilaian. Penilaian bahasanya Budi ini terlihat rapi. Nah, bisa jadi mengatakan bahwa Budi ini terlihat norak dengan pakaiannya. Nah, itu sebagai bentuk penilaian. Nah, penilaian dari ya apa yang dia tangkap itu. Nah, ada juga pembunuhan. Nah, pembunuhan yang dilakukannya sadis. Nah, itu sebagai bentuk pengambilan sebuah kesimpulan bahwasannya dari peristiwa itu pembunuhan yang dilakukan itu sadis karena dilakukan secara mutilasi, mungkin seperti itu. Sehingga pembunuhan itu disimpulkan sebagai bentuk yang sadis. Nah, nanti secara gambarannya nanti kita akan belajar secara lebih mudahnya secara gamblang dalam beberapa contoh dalam di perundang-undangan nanti ada 3 perundang-undangan yang sudah saya siapkan. Nah, di sini kita membahas terkait dengan hubungan dari kata, them, dan proposisi. Nah, kata merupakan bagian terkecil dari proposisi. Nah, proposisi secara jelasnya akan kita bahas di minggu depan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara kata, them, dan proposisi. Sehingga dapat kita membuat sebuah definisi tadi. Nah, kata dari bentuk adanya tadi sebuah konsep, sebuah ide, ataupun gagasan tadi yang disampaikan dalam bentuk kata. Nah, kata itu sebagai bentuk tanda lahir. Nah, maka seperti contohnya gini. Tanda lahir itu ya sebagai bentuk identitas bahasanya. Seperti contohnya ketika saya menyampaikan kata gunting. Nah, gunting tanpa harus saya menunjukkan barangnya secara nyata, teman-teman akan secara gambaran di pikirannya sudah memiliki gambaran bagaimana bentuk gunting itu, bagaimana fungsi gunting itu. Nah, maka dalam hal ini tanpa saya menyebutkan ukuran, warna, termasuk juga bentuknya, teman-teman sudah memiliki gambarannya masing-masing. Meskipun secara fungsinya itu ada yang untuk potong kain, potong rambut, potong kertas, potong besi, plat besi itu ya katakanlah apa ya, seng seperti itu. Nah, teman-teman sudah punya gambaran gunting. Nah, karena kata itulah sebagai identitas, sebagai bentuk identitas dari sesuatu itu. Nah, dalam artian untuk memberikan sebuah identitas itu setiap barang ataupun setiap apapun itu pasti diwujudkan dalam bentuk kata. Makanya sebagaimana contohnya untuk membedakan manusia satu dan manusia lainnya. Di situ dia memiliki sebuah identitas agar memudahkan dalam hal mengidentifikasi dalam hal ya dalam juga memberikan sebuah apa ya di sini pengertian. Nah, pengertian itu bukan diartikan dalam sebuah kasih sayang itu, tapi dalam artian memberikan sebuah artikulasi. Nah, artikulasi dalam artian ya memberikan sebuah apa ya definisi tadi. Maka ketika kita sudah ada sebuah identifikasi,
dari identitas itu masing-masing, maka kita bisa membuat sebuah definisi. Katakanlah dari person 1 dan person A, di sini ada sebuah identik identik dari masing-masing individu. Katakanlah meskipun ada orang yang sama-sama bernama Roni, nah bisa jadi Roni 1 dan Roni lainnya memiliki identitas ciri-ciri yang tidak sama. Nah, ada orang yang memiliki mungkin secara wajah itu sama, namun memiliki ciri-ciri fisik yang akan berbeda. Fisik yang berbeda ataupun bahkan secara nama pun juga akan berbeda. Nah, seperti itu. Itu contohnya sebagaimana ya Warkop DKI dengan Warkopi. Meskipun secara tampilan fisik sama, fisik dan wajah itu sama, namun secara emosional ataupun secara intelektualnya beda. Yang menjadikan ya seperti hanya contohnya dalam jokes-jokes yang dibuatnya, semisal itu. Nah, them adalah bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Sedangkan proposisi adalah susunan beberapa them yang membentuk suatu kalimat yang menyatakan suatu hal atau mempunyai arti tertentu. Nah, dalam hal ini, kata sebagai sebuah bentuk terkecil dari proposisi, dan them di sini adalah bisa dalam artian them itu kalau menurut KBBI itu adalah istilah. Jadi bisa jadi them itu dalam bentuk satu kata atau lebih, nah yang diposisikan sebagai bentuk subjek atau predikat. Nah, semisal sebagaimana kalaupun teman-teman dulu waktu SMP, SMA, di situ dalam bahasa Indonesia mengenal namanya subjek, predikat, objek. Nah, disitulah nanti letak di mana adanya them itu sendiri. Nah, masih kita lanjut. Nah, nanti kita bahas terkait dengan contohnya yang lebih rinci. Nah, kita bahas terkait dengan definisi. Nah, definisi itu adalah suatu bagian yang menjelaskan makna. Makna atas dasar adanya sebuah kata yang itu sebagai bentuk tanda lahiriah tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, itu dapat kita membuat sebuah definisi. Nah, definisi di sinilah untuk membedakan objek satu dan objek lainnya. Dan juga biasanya definisi itu ya berisi terkait juga dengan ciri-ciri, fungsi, nah itu secara jenisnya. Namun definisi ini kalau dalam lingkupnya bahasa hukumnya tujuannya adalah untuk memberikan sebuah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup tujuannya definisi itulah untuk bisa dikatakan katakanlah untuk dikatakan sebuah kursi, maka hal-hal apa sajakah bisa dikatakan sebagai kursi. Nah, kalaupun secara ciri-cirinya, nah kursi itu bisa tempat untuk duduk yang memiliki kaki, yang memiliki sandaran. Nah, namun menjadi pertanyaan, apakah yang nggak punya sandaran itu bukan kursi? Nah, itulah contohnya. Ketika katakanlah sudah ditetapkan yang namanya kursi itu adalah yang tempat duduk yang memiliki sandaran dan memiliki kaki-kaki. Nah, jadi dari tiga hal ini, ketika ada tempat duduk yang tidak memiliki sandaran, maka itu bukan dikatakan sebagai kursi. Nah, karena secara ruang lingkupnya, secara unsur-unsurnya tidak masuk dalam ruang lingkup yang disebutkan sebagai kursi itu tadi. Nah, sama halnya yang paling mudah secara mendefinisikan. Secara them-nya itu kita mengenal ada meja. Nah, namun ketika meja itu ada sebuah penambahan kata, itu memiliki penunjukan secara fungsinya. Nah, contoh, jadi itu sebagai bentuk sebuah identitas yang sekaligus memiliki definisi yang berbeda. Meskipun sama-sama meja. Contoh, semisal meja makan. Nah, fungsinya untuk ya
makan, meja kerja, meja belajar, nah, dan meja-meja lainnya. Nah, karena disitulah letak fungsinya definisi itu di situ. Sehingga secara dengan adanya kata yang sebagai identitas tadi, itu kita dapat melakukan identifikasi dengan membentuk sebuah definisi yang menjelaskan dari kata itu tadi. Nah, maka di sini, kalaupun dilihat dari definisi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah definiendum dan definien. Definiendum itu adalah kata ataupun kelompok kata yang didefinisikan. Sedangkan definien adalah kata atau susunan kata yang mendefinisikan. Nah, semisal di sini, nah, hukum adalah bla 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 dan seterusnya itu, maka definiendumnya adalah hukum dan definiennya adalah artinya. Nah, artinya ini. Nah, suatu peraturan dan bla 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 itu. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan jenisnya, nah, saya ingin mengajak teman-teman membahas kita bahas terkait dengan yang pertama terkait dengan undang-undang rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini undang-undang 30 tahun 2000. Ya, sebenarnya bisa teman-teman menggunakan banyak undang-undang, namun kebetulan ini dari kemarin itu ada mahasiswa yang bimbingan skripsi yang membahas terkait dengan rahasia dagang, sehingga saya kebetulan membuka rahasia dagang. Nah, fungsi dari definisi, nah, ini adalah term, istilah rahasia dagang. Nah, kata itu adalah terdiri dari rahasia dan dagang. Secara istilahnya ada sebuah istilah baru yaitu rahasia dagang. Kalaupun dipisah, rahasia dan dagang itu memiliki artikulasi yang berbeda. Ketika digabung di sini ada sebuah tujuan. Nah, tujuan secara artikulasinya memiliki arti yang berbeda dalam sektor tersendiri sebagaimana sektor dagang. Nah, untuk memiliki memahami apa sih yang disebut dengan rahasia dagang, dalam setiap peraturan perundang-undangan selalu menyebut adanya sebuah definisi. Maka sebagaimana saya sampaikan tadi, definisi itu sebagai bentuk ruang lingkup. Ruang lingkup kalau dalam hukum, ruang lingkup ini untuk menyebutkan unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur dari term itu tadi. Maka dalam hal ini, bukan biasanya, selalu dalam peraturan perundang-undangan itu, bahasa istilah seperti ini selalu dimunculkan, pasti dimunculkan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1. Nah, kita bahas terkait dengan rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang. Nah, secara unsur-unsur inilah baru dikatakan sebagai sebuah rahasia dagang. Nah, ketika ada muncul sebuah problem, nah, ada orang yang mengklaim bahwasannya ini adalah sebagai rahasia dagang, namun tidak memiliki nilai ekonomi, ataupun juga tidak dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Maka menurut undang-undang ini, adanya dua aspek itulah tidak dikatakan sebagai sebuah rahasia dagang. Nah, tidak dikatakan sebagai sebuah rahasia dagang. Karena apa? Tidak masuk dalam ruang lingkup definisi ini. Sehingga ketika ada barang katakanlah sebuah resep dagang, resep bahasanya, resep kopi lah, racikan kopi itu, yang itu ternyata tidak memiliki nilai ekonomi, nah katakanlah rasanya nggak enak, nah karena tidak memiliki nilai ekonomi, ya itu tidak masuk dalam rahasia dagang, meskipun sama-sama racikan kopi, resep kopi. Nah, seperti itu yang paling mudahnya.
Nah, termasuk juga kalaupun kita membahas terkait dengan terorisme. Kelihatan undang-undang terorisme ini? Kelihatan, Pak. Nah, terkait dengan kalau kita berbicara tindak pidana terorisme, sebagaimana contoh yang kemarin, terorisme itu apa sih sebenarnya? Nah, maka dalam undang-undang itu pasti ada ruang lingkup. Perbuatan apa saja sih yang dikatakan sebagai perbuatan yang tergolong dalam terorisme? Maka di sini dalam ruang lingkup, nah ruang lingkup di sini pasal 1 kan, pasal 1 ketentuan umum, karena ini bentuk perubahan, nanti secara detailnya teman-teman akan pelajari dalam ilmu perundang-undangan yang itu masuk dalam rumpun ilmu hukum administrasi negara, nah, nanti di semester 3, 4 kalau nggak salah, 3, 4, 5, salah satunya itu. Nah, ini terorisme diberikan adanya sebuah definisi, bisa saya mute saja. Nah, di sini dikatakan ada sebagai sebuah ruang lingkup dari adanya terorisme. Nah, di sini adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan dan ancaman itu, ancaman kekerasan itu berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan korban yang bersifat yang menimbulkan kerusakan yang kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi politik. Nah, inilah yang membedakan antara kegiatan terorisme dan kegiatan sebagaimana organized crime. Organized crime itu sebagaimana ya, contohnya apa ya, kartel narkoba yang ada di Meksiko itu. Nah, kartel narkoba di Meksiko itu sama-sama halnya perbuatan yang dia dalam hal memperjualbelikan narkoba itu ataupun perompak seperti itu, bajak laut, dia menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sama, secara rumusannya sama dengan terorisme. Namun yang membedakan apa terorisme dengan perompak ataupun kartel narkoba seperti itu, kartel yang itu sudah dalam lingkup internasional. Nah, itu berbeda karena di sini yang membedakan dengan yang lain adalah adanya motif ideologi dan politik. Kalau organized crime, kejahatan yang terorganisir itu, mereka secara tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan. Perompak, ya, ataupun narkoba, kartel narkoba, tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sampai nyawa orang itu tidak ada harganya, dengan tujuan ingin mencari keuntungan. Seperti halnya apa yang terjadi di Afghanistan itu. Nah, Afghanistan itu dia menjual opium, nah, tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, namun ketika dikatakan sebagai sebuah tindakan terorisme, di sini ada pembatasan. Bagaimana contohnya tadi, definisi tadi secara Latinnya ada istilahnya adalah pembatasan. Di sini ada pembatasan. Terorisme itu tidak mau apa ya, perbuatannya itu tidak ke dalam kegiatan apa ya, kelompoknya. Terorisme itu tidak mencari keuntungan, namun secara dia berbicara terkait dengan, biasanya dia melakukan kegiatannya itu untuk eksistensi kelompoknya, untuk ingin menunjukkan secara fahamnya ideologi dia. Nah, maka secara sengaja, secara berbangga, biasanya terorisme itu meninggalkan jejak-jejak atau bahkan yang secara sengaja mengeklaim, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah dari kelompok saya. Itu yang bertanggung jawab adalah saya. Nah, maka tujuannya adalah untuk eksistensi. Maka sebagaimana kalaupun terjadi penyerangan dalam Menara Kembar di Amerika 11 September itu, nah itu tidak berlangsung lama, Al-Qaeda menyampaikan kalaupun
dia yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Termasuk apa yang terjadi di Indonesia. Ketika beberapa kali ada yang melakukan bom bunuh diri ataupun melakukan penyerangan kepada aparat penegak hukum, polisi, nah, seperti itu selalu meninggalkan jejak yang itu selalu berafiliasi dengan ya kelompok-kelompok apa itu ya kelompok-kelompok teroris itu, ada Al-Qaeda ataupun ISIS juga. Nah, maka disinilah yang membedakan terorisme dan organized crime. Nah, disinilah pentingnya adanya sebuah definisi, karena dengan definisi ini seperti halnya dalam perundang-undangan kita dapat merumuskan secara perbuatan satu dan perbuatan yang lainnya yang dapat dijatuhkan kategori yang berbeda. Semisal di sini, apa sih yang disebut dengan tindak pidana terorisme? Nah, di sini adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berarti semisal dalam pasal 6 ini disebutkan, maka ketika seseorang itu masuk dalam kategori yang dimaksud dalam terorisme ini, maka dia dapat diancam dengan paling singkat itu 5 tahun, paling lama 20 tahun, ataupun juga pidana penjara seumur hidup, ataupun juga bisa pidana mati. Seperti itu. Maka disinilah untuk sebuah identifikasi, ada sebuah standar yang baku, sehingga tidak terjadi lagi multitafsir ataupun kesalahpahaman yang menjadikan adanya sebuah kesalahan dalam menggunakan pasal. Nah, itu sangat fatal sekali. Nah, jadi kita berlanjut terkait dengan jenis-jenis definisi tadi. Nah, di sini secara rumusan, nah di sini definisi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah nominalis. Nah, definisi nominalis itu bisa didapat secara sinonim, simbolik, etimologi, semantik, stipulatif, dan denotatif. Silahkan teman-teman cari secara artikulasinya, artinya apa. Namun yang dimaksud dengan nominalis di sini pada prinsipnya, dia definisi ini dilakukan dengan cara memberikan sebuah kata lainnya. Ya, kata lainnya yang pada umumnya untuk bisa dimengerti. Nah, dengan ya bahasanya ini ya sekedar memberikan tanda. Maka sebagaimana contohnya ini merpati, burung, paus, ikan, harimau, harimau, hewan. Seperti itu. Ada lagi apa ya, melati, bunga, seperti itu. Ataupun ya bahasanya apa ya, dengan bahasa menunjukkan kata lainnya ataupun sinonim secara umumnya supaya teman-teman itu paham ketika katalah dikatakan apa ya, sebuah bentuk sebagaimana contohnya apa itu virus corona. Nah, virus corona itu kan ada sebuah, tapi kalaupun dilihat virus corona itu sudah ada sejak lama. Tapi bedanya apa dengan sekarang? Ada identitas yaitu angka 19 di belakangnya. Nah, 19 itulah sebagai sebuah identitas untuk membedakan corona satu dengan corona lainnya. Sehingga ketika dalam memberikan obat pun, dalam memberikan penanganan, itu pun ya dapat diatasi. Karena kita tahu dalam memberikan sebuah tanda lahiriah tadi. Nah, yang kedua, definisi realis. Nah, di sini bisa dari bentuk esensial, deskriptif. Nah, yang paling pokok dalam definisi realis ini adalah menjelaskan terkait dengan kandungan di dalamnya. Seperti hanya di sini, hukum adalah himpunan bla 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 ini. Nah, ataupun juga bahasanya adalah asas legalitas adalah asas yang dimana berlaku dalam hukum. Nah, berlaku hukum di mana sebuah perbuatan dikatakan sebagai dapat dijatuhkan pemidanaan ketika harus didasari ataupun didahului adanya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Nah, maka di situ disebut dikatakan asas legalitas. Nah,
Itulah tujuannya apa? Untuk menjelaskan kandungannya. Maka kandungan secara makna di dalamnya itu apa? Makanya sebagaimana contohnya ya, kalaupun secara definisi realis dari kursi, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, secara kandungannya ya, dia adalah tempat untuk alat untuk dipakai untuk duduk. Nah, biasanya memiliki kaki, nah, kaki-kaki sebagai penyangga, penyangga keseimbangan, dan biasanya memiliki penyangga punggung seperti itu. Nah, itu untuk menjelaskan secara kandungannya. Nah, itu definisi secara realis. Nah, ada juga definisi secara praktisnya. Di sini definisi dia bisa didapat dari definisi operasional persuasif. Nah, definisi praktis ini ya bahasanya lebih tepatnya adalah ya menjelaskan terkait dengan kegunaan ataupun tujuannya. Maka sebagaimana kalaupun kursi tadi ya tempat untuk duduk. Nah, ya sudah sampai situ. Itu menjelaskan secara praktisnya. Palu, nah secara kalaupun ya untuk menancapkan paku. Nah, bisa jadi seperti itu. Ataupun juga hukum adalah alat bla 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 itu mencapai ketertiban. Nah, ada juga pensil yang untuk menulis. Nah, ada handphone untuk menelpon. Nah, meskipun secara itu multifungsi. Nah, namun dalam secara praktisnya yang ditujukan adalah menjelaskan membuat definisi itu berdasarkan kegunaannya. Nah, dan dalam hal pembuatan definisi itu harus ada sebuah aturan. Nah, aturan-aturan di dalamnya. Di sini ada 5 aturan. Yang pertama adalah harus menyatakan ciri-ciri hakiki dari apa yang didefinisikan. Nah, semisal hewan adalah organisme berindra. Yang berindra pasti itu adalah hewan seperti itu. Nah, yang berindra pasti hewan karena yang bukan berindra bisa jadi bukan hewan juga. Itu. Ini menjadi bentuk hakiki. Hakiki yang pasti hewan itu masih berindra. Meskipun tidak lengkap sebagaimana manusia, tapi mereka memiliki indera seperti itu. Nah, yang kedua adalah harus merupakan suatu kesetaraan arti dalam hal mendefinisikan. Nah, di sini seperti halnya contoh di sini definien. Definien tadi kan dijelaskan di sini definiendum adalah bentuk kata yang akan didefinisikan. Definiennya adalah artinya. Nah, jadi kalaupun kita merujuk pada di sini aturan di sini, definien tidak lebih luas dari yang definisikan. Misalnya manusia adalah organisme berindra. Di sini terlalu luas. Kalau manusia dikatakan sebagai organisme berindra, di sini terlalu luas kalaupun bahasanya menggunakan diksi organisme. Nah, yang paling tepat kalaupun di sini saya merujuk di KBBI, manusia adalah makhluk berakal budi. Nah, makhluk yang berakal apalagi berbudi itu pasti manusia, tidak ada yang lain. Nah, kecuali ada penemuan yang baru, mungkin alien. Nah, itu ya masih sangat lama sekali. Yang kedua adalah definian tidak lebih sempit dari yang didefinisikan. Nah, tidak lebih sempit yang dari didefinisikan. Kursi. Nah, kursi sebagai barang yang sekarang diduduki. Nah, ini dalam bahasanya ya terlalu sempit. Nah, karena bisa jadi barang yang sekarang diduduki. Nah, sekarang diduduki, ya kalau saya sekarang menduduki kursi sekarang ini, nah ini adalah kursi yang sekarang saya duduki. Nah, di situ terlalu sempit, berarti yang dikatakan kursi itu ya sekarang yang diduduki, yang dipakai duduk. Nah, berarti secara unsur-unsurnya menjadi sempit. Apa semisal ada orang yang duduk di lantai. Dikatakan apakah kursi adalah barang yang sekarang saya duduki. Nah, padahal di situ dia duduk di lantai. Nah, bisa menjadi secara sempit
bahasanya kursi itu yang masuk dalam ruang lingkup dikatakan sebagai kursi yang dia duduki itu. Nah, berbeda dalam halnya ketika KBBI, kursi adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandar. Sehingga dalam hal ini secara unsur-unsurnya jelas. Dia memberikan sebuah penjelasan terkait dengan fungsinya tempat duduk dan secara ciri-cirinya berkaki dan bersandar seperti itu. Nah, yang ketiga di sini harus menghindari pernyataan yang memuat istilah yang didefinisikan. Sehingga sebenarnya contohnya di sini keracunan adalah hasil akibat minum obat. Nah, bahasa obat ini perlu didefinisikan kembali. Yang dimaksud obat itu obat apa? Sehingga menghasilkan keracunan. Otomatis ya apakah racun itu, apakah obat itu bisa jadi racun? Nah, terkadang obat itu ya bukan racun, namun dia katakanlah semisal dalam salah meminum kombinasi antar obat sehingga mengalami keracunan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Sehingga disinilah ketika kita membuat definisi yang memunculkan adanya sebuah istilah, sehingga ya menjadi rancu di sini. Nah, yang keempat, sedapat mungkin harus dinyatakan dalam bentuk rumusan yang positif. Nah, tidak kebalikannya. Nah, semisal kaya ya tidak miskin, dekat tidak jauh, tinggi tidak pendek seperti itu. Nah, itu ya apa itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu harus jelas. Yang terakhir adalah harus dinyatakan secara singkat. Aluminium adalah logam putih perak ringan. Besi adalah logam hitam berat seperti itu. Nah, maka disinilah harus dinyatakan secara singkat itu singkat ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele, namun di situ sepanjang ruang lingkupnya itu bisa masuk sesuai dengan tujuannya dipakai dalam pembuatan definisi itu menjadi cocok. Nah, ini sebagaimana saya sampaikan ke Mbak tadi, bahasanya ketidaktepatan dalam pembuatan definisi itu, apalagi dalam aspek hukum, dapat mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat. Karena kenapa? Semisal, sebenarnya contohnya sebagai saya sampaikan tadi, Undang-Undang ITE itu, ketika tidak tepat dalam hal penggunaan pilihan kata, nah, sehingga di situ memunculkan adanya sebuah ketidakadilan yang awalnya katakanlah dia salah, bisa menjadi tidak bersalah, yang awalnya dia benar, bisa menjadi bersalah, seperti itu. Nah, kita coba melihat dari apa itu menurut undang-undang mana tadi? Ya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini yang lumayan rinci. Nah, disinilah ada pembedaan. Nah, pembedaan juga ada pasal 5 dan pasal 6. Ini yang selalu menjadi momok dari para koruptor. Nah, para koruptor di sini ada sebuah klasifikasi definisi yang jelas. Nah, jelas untuk dapat dikatakan orang yang melakukan korupsi karena menyalahgunakan jabatannya itu dan ada yang tidak menyalahkan jabatannya. Ada orang yang melakukan gratifikasi. Nah, gratifikasi. Nah, di sini contoh semisal di sini pasal 5 ayat 1 huruf A di sini memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwasannya ketika ada orang yang memberi atau menjanjikan kepada ya katakanlah ASN, karena yang pada dasarnya yang itu bukan kewenangan dia. Nah, katakanlah semisal ada orang, katakanlah ada pejabat
yang itu sebenarnya bukan kewenangan dia dalam hal untuk meloloskan katakanlah proyek tersebut. Namun karena ada orang yang menjanjikan, bahasanya kamu nanti kalau bisa meloloskan proyek ini, kamu nanti akan saya beri komisi 30%-nya dari proyek ini. Nah, maka disinilah dia berusaha dengan segala cara, dengan influence-nya, pengaruhnya, karena dia sebagai pejabat negara, nah, dia berusaha untuk mengegulkan proyek itu. Padahal proyek itu goal atau tidaknya bukan bagian dia. Ataupun juga di sini. Nah, di sini kalau tadi menjadi kewajibannya, nah di sini penyelenggara memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau dilakukan dengan tidak dilakukan dalam jabatannya. Nah, artinya di sini ada juga yang itu bertentangan dengan kewajibannya. Ketika contohnya ya dengan cara-cara contohnya ya dia mempercepat prosesnya, dia menghilangkan salah satu prosesnya yang seharusnya itu pengadaan proyek itu dilelang, ternyata tidak dilakukan proses lelang, langsung dengan proses penunjukan. Nah, secara prosedur itulah yang nanti dihilangkan, itu berarti ada pihak mana yang itu akan menguntungkan, yang mendapatkan keuntungan itu. Nah, itulah salah satu pentingnya ada sebuah identifikasi dari definisi sehingga secara ruang lingkup dari sebuah sebuah term, nah ataupun dikatakan sebagai di sini orang yang korupsi, nah secara rumusannya seperti ini. Gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, ada pertanyaan. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ini suara saya kedengaran nggak? Ya. Ya, Pak. Saya ingin bertanya tentang rahasia dagang tadi. Ya. Gimana? Tadi itu yang saya tangkap itu dikatakan rahasia dagang apabila mempunyai nilai ekonomi tadi, Pak, kalau nggak salah. Ya. Pertanyaan saya, apakah barang yang yang haram seperti narkoba itu bisa dikatakan rahasia dagang? Kan narkoba juga memiliki nilai ekonomi, bahkan tinggi itu, Pak. Ya, beda. Beda lagi, Pak. Beda. Yang dikatakan sebagai rahasia dagang di sini bukan sebagai mungkin bisa mungkin sedang ada gawe ini Masnya. Nah, gini, yang dimaksud dengan rahasia dagang itu semisal sampean punya resep masakan, katakanlah rica-rica mentok bumbu balado. Nah, karena orang lain bisa membuat rica-rica mentok bumbu balado. Nah, tapi punya sampean itu memiliki rasa yang khas, katakanlah yang khas baladonya, sehingga ketika ada orang yang sampean menjual, orang sangat tertarik di situ. Maka banyak orang yang ingin ketika ada sampean buka lah contohnya, banyak orang yang ingin membeli. Nah, membeli makanan yang sampean buat itu berdasarkan resep yang sampean punya. Nah, maka disitulah ada sebuah bentuk nilai ekonomisnya. Nah, dan itu resep itu dijaga oleh sampean sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang lain. Nah, maka disitulah disebut sebagai rahasia dagang. Nah, dalam hal di lingkup Indonesia, ketika bentuk sebagaimana resep rica-rica mentok bumbu balado tadi itu oleh negara dilindungi. Nah, syarat-syarat untuk dilindungi oleh negara itu apa? Nah, di sini ada. Sebagaimana contohnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang yang berlaku.
Nah, semisal kalaupun narkotika, ada orang yang bisa membuat sebuah mungkin bentuk dari narkotika jenis baru. Nah, namun narkotika itu bisa jadi masuk dalam rahasia dagang kalau dalam hal peruntukannya untuk kesehatan. Nah, namun dalam hal ini ketika yang itu dipergunakan sebagai nilai ekonominya untuk hal-hal yang sebagaimana diperjualkan bebas, itu ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jadi itu tidak masuk dalam rahasia dagang. Nah, jadi itu berlaku dalam semua hal saya kira. Nah, ketika dalam hal itu perbuatan ataupun objek, sama halnya dengan jual beli. Nah, kalaupun secara ya jual beli itu kan secara itu ada sebuah perjanjian. Nah, kalaupun kita merujuk dalam Burgley Wage Book itu 1320 syarat sah perjanjian itu, nah di situ adanya sebuah akad. Nah, namun dalam hal ketika perjual beli itu adalah menjual belikan barang yang dilarang undang-undang, maka perjanjian itu ya batal dengan sendirinya. Nah, contohnya gini, semisal kalaupun seandainya sampean itu melakukan katakanlah jual beli apa ya, jual beli pasir. Nah, ketika di situ terjadi penipuan, nah ternyata ada penipuan, sampean yang awalnya dijanjikan akan dikirim tanggal 10, ternyata sudah lewat sampai tanggal 20 pasir itu tidak dikembalikan dan uang sudah diterima. Maka dalam hal ini sampean berhak melaporkan ke polisi dan itu negara hadir karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalaupun seandainya dalam jual beli yang menjadi objek jual beli itu adalah narkoba ataupun ganja lah. Nah, kalau berbicara ganja itu sudah sebagai bentuk objek yang dilarang oleh undang-undang dijual beli secara bebas. Nah, namun sampean katakanlah beli barang haram itu, beli ganja kepada orang lain, sudah memberikan uang sekian, ternyata ganjanya tidak diberikan. Apakah ya sampean akan lapor polisi? Yang ada ya sampean akan ditangkap oleh polisi. Itu secara logikanya seperti itu. Nah, jadi rahasia dagang dan tidak semua rahasia dagang itu dilindungi oleh negara. Maka di sini ada juga syarat-syaratnya. Makanya disitulah pentingnya adanya sebuah definisi dalam setiap kata atau term. Maka di sini sebagaimana rahasia dagang itu juga dapat diwariskan, dihibahkan, wasiat, dijanjikan, seperti itu. Nah, jadi termasuk juga di sini dijelaskan pemilik ini, nah harus ada lisensi, bahasa lisensi. Bagaimana cara membuat dapat lisensi? Nah, lisensi ini di sini. Nah, pemegang hak berhak memberikan lisensi. Nah, di sini. Lisensi di sini adalah dicatatkan di Direktorat Jenderal. Nah, dan ada dikenakan biaya. Sehingga ketika rahasia dagang itu tidak mendapatkan lisensi yang itu didaftarkan dari Direktorat Jenderal, ya ketika ada orang yang mengatakan, loh ini sebagai rahasia dagang saya, nah maka ya tidak dilindungi oleh negara, dia harus melakukan eksekusi sendiri. Nah, contoh semisal ya, ada orang yang memiliki sepeda motor, nah sepeda motor, namun dia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya, BPKB-nya ataupun STNK-nya, maka ya orang akan sanksi. Apakah itu memang benar milikmu? Nah, bisa jadi itu pinjaman orang lain. Nah, itulah bentuk sebuah sanksi ketika di situ ternyata pemilikan sepeda motor itu secara nama itu sama dalam BPKB, dalam STNK, dan itu dalam penguasaanmu, maka di situ bisa dipastikan itu adalah kepemilikanmu. Nah, seperti itu. Jadi itulah dalam bingkai rahasia dagang, maka salah satu pentingnya definisi itu di situ. Ada sebuah ruang lingkup yang memberikan sebuah pengertian sehingga menjelaskan unsur-unsur dalam hal unsur-unsur apa saja yang masuk dalam kategori
kategori definisi tersebut. Ada yang lain? Saya, Pak, Ya, silakan. mumpung sekarang membahas tentang definisi, saya ingin bertanya tentang definisi dari radikalisme, Pak. Radikalisme yang dapat terjerat pasal, itu seperti apa? Radikal. Tahu saya radikal itu bukan sebagai bentuk tindak pidana ya. Jadi tidak ada bentuk radikal itu yang ada sebuah yang dapat diberikan diberikan bentuk pemidanaan. Nah, karena contohnya gini, radikal itu kan sebagai bentuk paham, paradigma. Jadi sangat susah, sama halnya dengan ketika menghukumi adanya sebuah paham itu susah juga. Karena contohnya gini, komunis. Nah, komunis itu yang dilarang itu apa? Nah, sebenarnya yang dilarang apa? Katakanlah yang dilarang itu pahamnya. Berarti pahamnya yang dilarang, berarti secara otomatis ketika ada orang yang melakukan mengaku dirinya komunis, maka dia dicekal, tidak boleh. Nah, maka dia bisa jadi dia akan dijatuhkan pemidanaan. Nah, namun dalam hal sebuah ketika dia berbuat, nah, namun ketika dia memiliki paham itu ya tidak bisa. Namun ketika contohnya radikal, yang namanya radikal itu belum pasti, belum tentu itu konotasinya negatif loh, Mas. Nah, jadi misal radikal itu kan bahasanya bisa dikatakan sebagai semangat yang berlebih, semangat mempunyai jiwa radikal. Jadi dia, kalau saya contohkan saya bahasakan ini siapa itu Bahriansah, nah, memiliki semangat belajar secara radikal. Nah, jadi yang namanya radikal itu bukan tentu yang konotasinya yang lebih berdekatan dengan ekstremisme. Nah, maka sama halnya dengan saya katakan kemarin, terorisme. Nah, apakah itu terorisme? Nah, jadi dalam lingkupnya di sini terkadang kita itu lebih tertipu dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang secara bentuk yang itu seolah-olah menjadi stigma. Nah, tanpa kita paham apa sih sebenarnya secara prinsipnya. Sama halnya kalaupun kita berbicara soal hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu saya katakan ya beragam di wilayah masing-masing itu beragam sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, maka tidak bisa ada orang Barat mengatakan Indonesia itu tidak menegakkan hak asasi manusia karena kenapa? Contohnya ada perempuan yang dia tugasnya di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagi orang Barat ya itu mengatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun beda secara kultur orang Indonesia, ibu rumah tangga itu bukan bentuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang ada adalah sebagai pembagian pekerjaan. Jadi beda secara Itulah mengapa dalam kita memahami adanya sebuah istilah itu harus disesuaikan dengan kondisi kultur budaya yang ada. Karena kita tidak bisa, makanya dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan itu meskipun dengan diadakan adanya sebuah ratifikasi yang itu merujuk dari undang-undang konvensi yang berlaku secara internasional, namun kita berusaha menyerap konvensi itu dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan sehingga itu cocok dan sesuai dengan hukum ala Indonesia. Nah,
Jadi maka kembali lagi sama dengan bahasa radikalisme tadi lah. Radikalisme itu sebenarnya apa ya? Kalau itu disematkan, makanya ada yang dikatakan Islam radikal. Nah, saya katakan sebagai Islam radikal itu bisa menjadi ada dua definisi. Bisa dalam hal gerakannya lebih mengarah kepada ekstremisme, ekstremisme. Maka sekarang itu bahasa yang paling tepat itu kan bukan radikalisme kan, ekstremisme itu dia yang memiliki apa ya kegiatan-kegiatan ekstrim. Semisal kalaupun dia mengatakan ya berdakwah itu dengan cara yang keras, dengan cara-cara yang berdakwah dengan cara-cara yang kekerasan, mendekati kekerasan seperti itu. Nah, itu yang dan itu pun sekarang meskipun itu kalau menurut saya masih belum ada. Masih belum ada aturan secara pemidanaannya. Tapi secara himbauan itu memang sudah ada. Seperti halnya ada apa ya itu yang itu berlaku bagi mereka yang aparatur sipil negara ASN. Seperti halnya untuk mencegah adanya paham-paham ekstremisme tadi, maka ASN itu diwajibkan untuk seperti ini. Nah, karena ya mereka sebagai ASN maka dia memiliki sebuah kewajiban untuk ikut serta di situ. Maka mereka sempat berapa apa ya bahasanya ada beberapa ASN dia yang memakai cadar, nah memakai cadar seperti itu, nah sebenarnya tidak salah. Nah, namun karena itu sebagai bentuk apa ya, bukan karena agama, tapi karena sebagai sebuah nasionalisme disitulah secara aturan-aturan secara umumnya, bukan umumnya ya, aturan-aturan secara dinas seperti itu. Nah, jadi kalaupun itu nanti dia, nah karena tugasnya dia sebagai ASN, maka tugas dia itu secara umum masyarakat. Jadi melayani masyarakat secara umum sehingga secara penampilan pun ada sebuah aturan yang di situ. Beda kalau secara sektor privat. Contohnya sampean membuat apa itu jenis usaha, semisal apa ya jual bakso syariah. Nah, itu harus ada aturannya. Yang beli nanti ke situ harus ya katakanlah beragama Islam. Ya beragama Islam di situ harus memakai jilbab yang perempuan, yang laki-laki harus memakai sarung. Nah, itu sebagai bentuk kalaupun sektor privat itu tidak masalah. Nah, beda lagi kalaupun itu sudah nanti berperilaku dalam hal yang mendekati hal-hal yang membahayakan sama halnya dengan bahasa-bahasa tadi, terorisme tadi, itu baru ada ancaman pidananya. Namun dalam hal, saya sampaikan lagi, pertegas kembali, bahasa radikal itu tidak selalu berkonotasi negatif. Radikal itu bisa jadi bisa jadi positif juga, tergantung dari mana sampean itu menggunakan bahasa itu untuk apa ya? Untuk tujuan apa? Nah, bisa saja dengan bahasa ya saya mengajar dengan radikal. Nah, radikal karena saya ingin teman-teman di sini semuanya lulus tepat waktu KTW. Nah, 4 tahun itu harus lulus. Maka saya memberikan perkuliahan itu secara radikal. Nah, itu sah-sah saja karena tujuannya secara positif dan radikal itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas? Bisa Pak dipahami. Tapi kan ya bahasa radikal itu yang sering diucapkan ketika masalah-masalah ormas tuh Pak. Nah, iya, karena itulah makanya saya kembalikan kembali. Berusahalah dipilah antara, makanya kita belajar terkait dengan definisi, kata, proposisi itu di sini. Makanya sebenarnya kalaupun bukan hanya radikal, kalaupun teman-teman melihat bahasa kata kriminalisasi, itu juga dicomot oleh orang-orang wartawan. Kalau kriminalisasi itu sebenarnya bahasa hukum yang dimasuk dalam
ilmu kriminologi. Nah, itu dikenal adanya kriminalisasi. Nah, dalam kriminologi itu ada dikenal bahasa kriminalisasi dan dekriminalisasi. Yang maksudnya adalah kalau kriminalisasi itu adalah perbuatan yang awalnya itu bukan sebagai perbuatan kriminal, perbuatan tindak pidana, namun karena ada aturan perundang-undangan yang mengategorikan itu masuk dalam perbuatan tindak pidana, maka perbuatan itu menjadi perbuatan tindak pidana. Jadi yang menjadi objeknya di sini adalah perbuatannya. Nah, namun kalau menurut bahasanya bahasa wartawan ya, bahasa wartawan itu bukan menjadi rujukan utama. Makanya termasuk juga dalam hal pembuatan perundang-undangan itu tidak merujuk pada bahasa wartawan, bahasa jurnalis itu. Kalau menurut kriminalisasi, menurut bahasa wartawan itu adalah ya orang yang tidak bersalah, tapi dipaksa-paksa dia bersalah, dan dia dicari-cari kesalahannya supaya dia bersalah. Sebenarnya contohnya ya Antasari Azhar seperti itu. Nah, bagaimana contohnya ya Denny Indrayana. Nah, ada juga meskipun pro dan kontra itu Basuki Cahayapurnama. Nah, itu ada proses kriminalisasi, dipaksakan supaya dia itu bersalah. Nah, itu bahasa menurut wartawan. Samanya dengan sampean. Nah, menggunakan bahasa radikalisme tadi. Ya, hampir sama sih dengan bahasa anarkisme itu. Nah, secara sebenarnya itu adalah beda. Nah, beda secara artikulasinya itu beda, secara definisinya beda, tapi karena secara penyebutannya itu ada menyerempet-nyerempetnya, akhirnya ya lebih mudahnya, lebih enaknya memakai bahasa itu. Nah, dengan bahasa sampean, karena secara bahasa radikal itu sudah famous, sudah dikenal oleh orang banyak. Kalau radikal itu, katakanlah kelompok Islam radikal, itu pasti kelompoknya itu nanti akan golongannya terorisme. Nah, namun Islam radikal itu bisa berkonotasi positif juga ketika dimaknai dia beribadah secara radikal, sholat secara radikal. Katanya seperti apa sholat seperti radikal? Dimaknai sebagaimana ya salah satu sahabat Nabi itu, nah ketika dia sedang pulang berperang, dia tertancap oleh panah, maka waktu dulu sebelum ada bius, nah dia berpesan ketika saya sholat maka cabutlah nanti anak panah ini. Karena kenapa? Dia ketika sholat itu sudah seolah dia sudah lupa dengan dirinya. Dia ketika sudah sholat itu sedang menikmati, bertemu, berbicara dengan Sang Pencipta, sehingga panah itu ketika dicabut dia tidak merasakan sakitnya. Nah, itulah kalaupun saya bahasakan ya dia sholat secara radikal. Bisa jadi masuk dalam kategori itu. Nah, jadi itu bisa dikatakan radikal itu ya secara positifnya seperti itu. Nah, jadi itulah mengapa sampean sendiri harus hati-hati dalam penggunaan. Jadi harus dipilah kembali. Makanya khusus secara aspek hukum dikenal dengan bahasa hukum itu memiliki semacam dunia tersendiri. Nah, dunia tersendiri karena dalam setiap penggunaan kata itu memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Gimana? Ya, bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Ya, saya tidak memaksa teman-teman untuk paham ya, tapi paling tidak kita bisa saling bertukar pikiran karena di sini
teman-teman bisa mencari sumber ilmu itu dari mana saja. Bisa baca berita, nah, bisa dari manapun itu. Nah, termasuk apa yang sekarang lagi rame itu, nah, terkait dengan ya istilah apa itu, bisa nggak sih polisi itu diganti dengan satpam BCA? Nah, itu yang sedang rame. Nah, ini ya bisa jadi kalau orang melihat apakah ini bentuk sebagai kritik. Nah, apakah definisi dari kritik? Nah, apakah ini bentuk dari pencemaran nama baik ataupun kritik? Nah, ini bisa jadi hal yang sangat tipis sekali. Nah, dikatakan sebagai kritik itu ya karena ingin membangun supaya katakanlah polisi itu supaya agar lebih humanis. Nah, namun ya juga tidak menjadi masalah juga bahwasannya ya katakanlah satpam BCA itu bagus, secara kinerjanya bagus. Nah, apakah polisi nggak mau disamakan dengan kinerja yang bagus bagaimana satpam BCA? Seperti itu. Nah, jadi unsur pencemaran nama baik ya tidak bisa masuk. Nah, namun dalam hal di sini bisa dimaknai sebagai pencemaran nama baik dalam hal apa? Nah, secara strata, Satpam itu di bawahnya polisi. Seperti halnya kalaupun dia melakukan pelatihan garda itu, yang melatih itu polisi. Lah kok bisa yang melatih itu justru secara indikatornya lebih buruk daripada yang dilatih. Nah, di sini yang bisa menghadirkan adanya sebuah orang yang ketersinggungan, ada yang orang yang tersinggung, yang jadinya ya masuk dalam pencemaran nama baik. Nah, jadi tergantung dari paradigma manakah kita melihat dari sebuah definisi itu. Nah, itulah. Sudah absen? Di info KS, Pak. Sudah, Pak. Ini tadi kayaknya ada yang sakit tadi, siapa ya namanya? Tadi yang nyampaikan nggak bisa absen, sudah bisa sekarang. Pak, mohon maaf Pak, untuk yang kelas O gimana Pak? Oh, belum ya? Saya lupa tadi. Sebentar ini. 211. Saya pikir kelas O itu besok. Sedang banyak pikiran saya soalnya. Oh, ini Asita. Nah, yang kelas O siapa saja di sini yang masuk? Saya Pak Rohmat Lukmanul Faizi. Minta tolong tahun dan NIM 3 terakhir ditulis di chat ya. Atau WA saya saja. Gimana? Nomornya tidak ada Pak. Masih puter-puter ini soalnya. Oh iya sudah. Kelas O. Oh, saya lupa. Ini seharusnya jam 13. NIM berapa? 2019 358 Pak. 358. Rohmat Lukmanul. Siapa lagi? Loh, kelas O itu bukan kelas abadi, itu kelas mengulang. Kalau kelas abadi itu terus di kelas itu aja gitu loh.
Ini nggak abadi. Cuma satu aja, Mas. Wah. Padahal kemarin saya menjanjikan loh untuk saya luluskan loh. Kok nggak masuk malah. Itu Pak ada lagi Pak. Nah, kan masih bisa absensi. Ya, alhamdulillahnya ini untuk masuknya tidak auto admit. Jadi karena biasanya sangat mengganggu kalau keluar masuk sinyalnya, tapi itu nggak masalah, malah ganggu saya. Nah. Ya silahkan, kalaupun yang belum absen, silahkan absen sendiri. Ini akan absensi ini akan auto close di 14.40 seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, saya ucapkan semoga semuanya sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi